Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Agus. Ada sebuah hikmah dari sebuah kisah. Malam ini saya kedatangan bintang tamu ya, di channel saya, Bang Andi. Bukan nama sebenarnya sih. Sengaja saya rahasiakan identitas beliau karena malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Kita akan membahas tentang bahayanya tanah kuburan. Terima kasih Bang Andi sudah hadir di channelnya Kang Agus. Mudah-mudahan dari cerita Bang Andi ini bisa memberikan sebuah hikmah dari kisah-kisah Bang Andi. Saya mendengar begitu dari cerita Bang Andi sebelumnya bahwa Bang Andi pernah melihat langsung bagaimana bahayanya tanah kuburan jika dijadikan sebuah syariat gitu atau media untuk menghancurkan lawan usaha gitu, atau bahkan sampai dengan rumah tangga seseorang. Bagaimana kisahnya, kita dengarkan langsung dari Bang Andi. Silakan Bang. Oke, terima kasih Kang Gus ya, juga kepada semuanya telah mengizinkan saya untuk berbagi cerita dan berbagi kisah. Kebetulan berbicara tentang tanah kuburan, Kang Gus, berawal dari permintaan tolong dari saudara saya, Kang Gus. Awalnya saya nggak tahu itu tanah kuburan itu buat apa. Saya cuma dimintain tolong untuk mengambilkan tanah kuburan. Nah, tanah kuburan itu tidak umum ya, bukan tanah yang cuman tanah dari kuburan, dari lingkungan kuburan ya, gitu bukan ya? bukan, melainkan tanah yang istilah kuburannya disebutnya tanah kuburan burung. Kalau di sini disebutnya bukan burung itu ya, bukan. Oh, bukan Kang Gus. Itu istilah untuk satu. Jadi kuburannya itu memang gimana, tanah kuburan itu maksudnya? Ya, tanah kuburan burung itu Batal dikubur di situ. kemudian Si kuburan yang iya, digali itu kosong gitu. kosong Atau diganti. biasanya suka diganti dengan ini iya, ya, betul. pohon pisang Iya. gitu. Oh, Iya. jadi itu disebut tanah Iya, burung gitu. ya, tanah burung. Dan itu namanya burung-burung itu kan kalau dalam arti tumbuhan ya, bukan hewan, itu tidak berbuah. Nah, itu bisa dijadikan syariat untuk syarat untuk menjatuhkan ataupun mengalahkan lawan usaha, Kang Gus. Jadi untuk objek rumah atau apa gitu, Iya. dengan syariat itu sangat berbahaya ya. Iya, sangat berbahaya. Gimana tuh bahayanya, seperti apa? Awal mulanya dulu ya, saya disuruh minta tolong untuk mengambilkan sebuah tanah. Saya nggak tahu menahu itu tanah kuburan itu buat apa, Kang Gus. Awalnya saya mengambil dari tanah seperti biasa, saya mengambil seperti istilahnya dengan tata cara yang biasa kita jarah ya. Kita ambil izin dulu. Kita mohon izin dulu. Kita ada doanya enggak? Enggak, seperti biasa aja Kang Gus. Kita berdoanya ya istilahnya meminta, pertama kan kita hadarat dulu ya, meminta izin, dan kita mengambilnya itu dengan niat kita ngambil tanah ini mau dijadikan syariat ataupun untuk syarat ya. Nah, saya wadahin aja, saya masukin ke plastik, kantong plastik, ya udah saya bawa gitu. Udah gitu aja saya bawa. Dan tanah kuburan waktu itu saya bawa nggak nyampe ke rumah. Saya juga nggak tahu, itu saudara saya nggak ngebolehin dibawa ke rumah, Kang Gus. Saya juga nggak tahu, saya taruh jauh dari rumah, Kang Gus. Ya udah, saya cuma segitu aja awalnya. Cuma diminta untuk ngambil tanah, kemudian yang nyebar yang ngawur si tanah kuburan itu saudara Anda gitu. Iya. Anda cuma ditugaskan untuk ngambil. Awal mulanya sih seperti itu ya. Tadinya saya nggak tahu. Nah, untuk yang keduanya, Kang Gus, saya juga diminta tolong lagi dengan alasan ya istilahnya emang kamu nggak kasihan sama saya, katanya. Tapi saat itu nggak tahu ya untuk apa. Untuk apa? Untuk yang kesekian kalinya saya baru sadar, Kang Gus. Di situ kan kebetulan waktu itu kan saudara saya itu jualan
Oh. jualan, ada tempat usaha di situ, tempat usaha satu pabrik yang di dalamnya itu ada kontrakan Kang Gus. Atau Nggak jauh dari tempat usaha saudara abang ini ada yang jualan lagi gitu, ada Iya. pesaing gitu ya. Itu pun istilahnya dari apa namanya karyawan situ. Oh. Jadi karyawan situ kan itu kontrakan itu kan buat dia bawa keluarga, khusus untuk karyawan di situ. Nah kan sebetulnya udah pada tahu kalau warung itu kan belanjanya ke saudara saya. Nah ada di situ salah satunya yang istilahnya Jualan juga. mungkin saudara saya itu terusik. Nah sehingga mengambillah langkah ini. Tersaingi. Dan sampai beberapa kali Kang, saya baru sadar ketika di situ kontrakan itu kan ada nomornya Kang Gus ya. Nomor 1, 2 sekian sampai 11 sekian, 12, 13 lah istilahnya. Itu dari nomor-nomor tersebut kan ada yang istilahnya 2 ke 3 enggak dikerjain nih. 3 enggak dikerjain, 4 dikerjain, 5 enggak, 6 dikerjain. Nah itu kelihatan Kang Gus. Dan waktu itu efeknya benar. Ada satu keluarga yang istilahnya baru menikah juga Kang Gus. Baru menikah dan juga baru punya anak, dia pindah ke situ, dibawa ke situ. Nah pas usaha istilahnya mungkin dia ikut kerja kan, terus malah dagang. Nah dikerjain lah, saya dimintain tolong lagi. Nah saya lihat kalau saudara saya ternyata itu tanah buat ya itu apa namanya, Menyembang, ngaur. iya kalau bahasa Pandeglangnya apa, Ngaur ya. diaur Kang Gus. Itu pun di area depan rumahnya gitu. Si tanah kuburan itu di aur aja gitu di depan. Iya. Di depan itu kemudian bereaksi berapa lama tuh? Itu yang paling parah itu Kang Gus ya, dalam hitungan hari itu Kang Gus. Hitungan hari. Hitungan hari cuman cukup apa, saya perhatikan ya, 3 hari udah Bangkrut usahanya. bangkrut Kang Gus. Itu parah banget itu kan ya. Bahkan bukan hanya usahanya aja Kang Gus, bahkan rumah tangganya pun hancur. Yang saya pernah sekali ya kan ya memperhatikan. Cerai gitu, kemudian sampai nggak diisi lagi si rumah itu. Iya, rumah itu ditinggalin aja gitu kan. Luar biasa. Nah itu yang paling parah itu Kang Gus ya. Saya pernah itu dalam 3 hari nggak ada reaksi. Sekali pernah saya liatin, kok 3 hari kok nggak ada reaksi istilahnya ya kan. Saya pernah perhatiin. Bahkan dia juga ngomong, saudara saya, kok belum aja ya. Nah pas ke-7 harinya itu baru bener. Itu pun langsung jadi kedengeran dia cekcok gitu. Bahkan ditinggalin, bahkan diusir gitu. Luar biasa. Nah ini bagi manusia ini untuk tidak ditiru ya kegiatan-kegiatan ini. Nanti kita akan tanya lagi bagaimana sih efeknya dari pelaku pengaur ini ya, sangat luar biasa, bahkan mungkin lebih berlipat-lipat dari penyebab akibatnya dari ngaur ini. Nah setelah itu ngambil beberapa kali loh saudara Anda melakukan hal yang wah luar biasa ini. Saya juga ya awalnya sih tadinya kan kata saya nggak tahu itu tanah buat apa. Sampai beberapa kali baru saya sadar istilahnya. Nah ada suatu kejadian, saya punya masalah sama orang. Saya difitnah, saya kebetulan di tempat kerja saya difitnah. Dia melaporkan saya kalau saya suka ngambilin uang. Dia kebetulan kan saya kerja di suatu tempat kerja pelayanan apa namanya kesehatan. Nah kerja di situ, terus saya sering belanja ke dia, istilahnya dia pedagang pecel lele lah. Ada di suatu tempat lah ya, di tempatnya di sanalah ada. Itu saya punya masalah. Nah, saya difitnah sama dia, istilahnya sampai bos saya itu apa namanya marahin saya. Katanya saya suka nyembunyiin uang, kembalian katanya nggak ngaku gitu kan, malah minta lagi. Nah saya ceritain itu ke saudara saya, itu saudara saya yang ngambil. Ya maksudnya saudara yang ngambil? Yang ngambil tanah itu. Saya juga nggak tahu, saya minta janganlah, udah gitu kan ya. Saya mohon udah jangan gitu. Tapi ternyata saudara saya kerjain itu, diambil, ternyata dia apa kasih tanah itu ke tempat usaha dia, ke tempat tukang pecel lele itu, padahal yang mitnah kak, yang mitnah saya itu. Jadi abang kerja kemudian abang difitnah oleh tempat itu, kemudian saudara Anda tidak terima gitu. Mungkin iya. Kemudian diaur juga tuh gitu. Apa yang terjadi itu? Ya, hancur juga Hancur juga tempat hancur. Saya juga nggak tahu, saya
tahu-tahu gitu kan ya, pas lewat saya mau beli pecelnya gitu kan ya, itu udah nggak ada, udah dibongkar tempatnya. Ada berapa tempat yang kira-kira sepengetahuan Anda ya, walaupun dulu ya memang tidak tahu itu untuk apa, tapi sepengetahuan Anda dari ya Anda analisis kemudian juga lihat gitu, ada berapa sih itu cuma tempat? Itu kan jadi kalau sampai saat ini kan ya sering saya lewatin juga ya kalau mau ke tempat saudara saya itu kan Gus, apa namanya, kontrakan itu kan ada yang kata saya itu nomornya itu dilewat-lewat itu yang pernah diaur lah. Sampai saat itu pokoknya serem Kang Gus. Berarti tidak ada yang berani mengisi itu lagi. Itu tadinya begini Kang Gus, ada orang yang istilahnya bawa anak kecil, dia bawa terus tinggal di situ, itu paling kuat sehari Kang Gus. Itu anaknya nangis dari pokoknya pas udah maghrib sampai pagi nangis. Jadi bahaya sekali ya. Itu pun istilahnya ada nomor apa namanya, kan itu kan kontrakan itu kan ada nomornya 1, 2, 3 yang enggak pernah diaur istilahnya ya, enggak pernah dikasih tanah kuburan, itu enggak apa-apa sampai sekarang diisi. Cuman kalau untuk yang diaur itu ya kan ya, dikasih tanah kuburan. Padahal itu berjejer gitu ya kali ya, bentuknya ke kontrakan kayak gitu. Iya. Ya, artinya kan tidak jauh gitu. Bedeng kan, bedeng cuma di sekat gitu doang Kang Gus. Itu ngeri, itu udah sekarang seremnya minta ampun, saya aja lewat ngeri. Jadi luar biasa ya. Jadi sekali diaur itu makanya jangan sampai ditiru nih oleh pemirsa. Jadi sekali aur usahanya hancur, rumah tangga hancur, sampai dengan tidak ada lagi yang berani ngisi itu ya. Iya Kang Gus ya, apa namanya, yang pecel lele itu kan ya udah tutup kan ya. Sampai saat ini Kang Gus saya perhatiin itu tempat yang pernah dikerjain saudara saya. Nggak lama itu ada yang usaha itu bentar buka bangkrut di tempat itu. Kan kalau pecel lele bukan tanah doang gitu ya. Iya, dia kan kontraknya kontrak tanah, cuman dia bangun sendiri kan. Jadi sudah ada tempat gitu. Iya. Dan tempat itu ketika diisi lagi tidak akan bertahan lama. Iya. Sampai saat ini itu Kang Gus saya perhatiin gitu kan ya, paling kuat dia 3 bulan Kang Gus usahanya. Saya lihat gitu kan ya. Luar biasa berarti efek. Betul. Tanah kuburan ini ya. Betul Kang Gus. Saya ingatkan lagi, jangan coba-coba Anda melakukan hal ini gitu ya terhadap ini. Saya bukan untuk nanya ini testimoni, bukan untuk ditiru. Nah, kita dengarkan nih Bang Andi karma ini di balik kisah setelah Anda yang ngawur tadi kan. Jadi belum sebetulnya Anda tidak ngawur karena tidak tahu gitu kan. Itu sudah tadi ya, sudah ada karma, kemudian Anda difitnah gitu. Kita mau tahu juga dong, ada nggak karma kepada pelaku yang aur ini gitu, yang nanti ini menjadi pelajaran untuk pemirsa, tidak untuk ditiru karena karmanya sangat luar biasa. Apa sih yang menimpa karma pelaku aur tanah kuburan? Ya sekedar istilahnya informasi aja ya. Jangan coba-cobalah. Cukup saudara saya dan saya lah ya, walaupun saya nggak tahu ya, saya juga kena karmanya. Waktu itu kan ya, yang tadinya nggak terasa Kang Gus, nggak tahu kalau itu adalah sebuah karma Kang Gus ya kan. Tempat yang pernah kita kerjain, dia kerjain itu udah nggak pernah ada yang mau ngisi, bahkan sampai seram ya kan. Nah di kemudian hari itu efeknya benar-benar Kang Gus, di rumah itu sampai beberapa tahun istilahnya saudara saya itu yang ngerjain itu Kang Gus, nggak ada yang kerja. Istilahnya mungkin apa ya, seolah kayak ketutupin. Jadi pengennya di rumah aja Kang Gus beberapa tahun, bahkan adanya cekcok tuh itu Kang Gus ya. Efeknya saya juga rasakan kan ya. Nah apa namanya, kebetulan dia udah lama ya kan, keluarganya tidak dapat kerjaan, dia juga ketutupan lah ya, ribut aja yang ada, masalah ekonomi terutama, bahkan bangkrut usahanya pun Kang Gus, warungnya tutup juga, warung dia sendiri. Nah kena karma ya, kena karma, mungkin itu yang disebut karma. Dia sadar, kebetulan dia minta tolong ke saya, kira-kira coba tolong anterin saya ke siapa gitu kan ya. Nah saya bawa tuh ke salah satu guru saya, ke Ustadz. Nah Ustadz itu dan datang ke situ kan, disarankan lah, dia suruh
menjalani itu karma itu kan ya, untuk apa Dia namanya, cerita ke Ustadz bahwa dia pernah melakukan itu. Ustadz itu kan menyayangkan ya kan, menyayangkan mungkin dengan cara keilmuan atau bagaimana saya juga kurang tahu ya kan masalah itu. Dia disuruh untuk ziarah ke makam yang dimana pernah ambil tanahnya. Nah itu selama jaraknya 40 hari, 40 Jumat. Maksudnya 40 Jumat itu setiap malam Jumat Iya. ziarah selama 40 kali. 40 kali berturut-turut ya. Dan itu pun tidak mudah, Kang Gus. Tidak mudah. Nah, saya mah nggak ikut ya kan? Saya nggak ikut kebetulan. Nggak ikut, dan dia ada yang nganterin ke situ katanya ya kan, katanya. Jadi untuk membalas perbuatan kemudian dia tidak ditimpa nasib buruk, maka dia harus jarah gitu. Saran dari Ustaz itu jarah kepada kuburan yang pernah Anda ambil gitu, si tanahnya itu. Kalau boleh tahu berapa tempat yang Anda ambil itu, apa tempatnya di mana? Di situ aja sih, kebetulan di situ aja. Mungkin apa namanya, kerjaan dia kan udah beres mungkin ya, berefeknya ke kita gitu kan. Jadi kasarnya si setan jin iblis yang berada di tanah kuburan itu ketika dia merusak rumah tangga yang dihancur, kemudian setelah itu dia berbalik kepada si pelaku. Iya, kayaknya seperti itu Kang Gus. Jadi kemudian setelah itu harus dibalas dengan tadi itu jarah itu. Jarah 40 Jumat dia ikutin, dan setiap Jumat ke Jumat itu kan cerita horor itu terus dia istilahnya ceritain juga ke saya. Jadi dia dapat jarahnya itu tidak mudah lah, ada tidak cobaannya. Banyak cobaannya Kang Gus, banyak banget cobaannya yang dia ceritain kan. Sudah mulai dari ada yang lempar, ada yang ngucapin salam, terakhir itu ngucapin salam katanya. Bahkan datang ke rumahnya Kang Gus. Maksudnya datang ya? Ada yang istilahnya sekian Jumat ya kan, mau terakhiran itu, dia cerita malam-malam ada suara menggeram. Memang beberapa kali ada suara menggeram, tapi itu yang paling seram Kang Gus. Ada paginya itu kan ada suara yang lari menggeram malam-malam. Paginya pas dilihat itu di lantainya itu penuh jejak harimau macan, dan itu pun darah Kang Gus. Ada darahnya. Nah itu jadi ketika dia melakukan balas perbuatan ritual jarah itu, ada peristiwa itu yang paling mengerikan itu. Malam mungkin mau berakhir itu, terakhiran gitu kan. Itu ceritanya, dan itu pun saya juga lihat ada bekas. Iya, ada bekas cakar satu gitu. Cakaran di dinding, ada cakaran juga di dinding, ada di bawahnya itu jejak itunya darah Kang Gus. Sangat luar biasa seram. Nah inilah yang harus diketahui oleh pemirsa. Jadi tidak untuk ditiru. Bagaimana Anda harus berpikir panjang bagaimana efek dampak dari itu tadi menggunakan media tanah kuburan untuk menghancurkan usaha orang lain. Yang pertama, Anda akan menjadi bangkrut seperti lawan yang pernah Anda kerjain gitu. Kemudian rumah tangga Anda juga ya tadi itu akan menjadi kesulitan, banyak cekcok, dan bahkan ini yang tadi yang paling sulit itu memang menurut saya tadi, Anda harus selama 40 Jumat itu harus jarah ke tempat itu dengan berbagai cobaan. Dan itu tadi akan mendapatkan hal yang luar biasa seram dan mistis di rumah Anda ya. Iya. Berefek banget ke rumah, kayak dia pada pergi gitu kan. Pas terakhiran itu kayak pada pergi. Ya, walaupun Anda tidak tahu juga Anda mendapatkan dampak dari kejadian itu ya. Ya pasti, saya juga sampai saat ini juga sampai saat ini. Itu kejadian sekitar udah ada lah hampir 20 tahunan kamu sampai saat bayangkan, ini. Bayangkan 20 tahun Anda harus menerima karma itu. Jadi ya tadi itu menerima karma, kemudian juga ikut susah dan harus memperbaiki dia mungkin itu tadi ya. Memang waktu itu usia saya sekitar 10 tahun, 12 tahun sampai lah 15 tahunan lah ya. Ingat 20 tahun Anda menerima itu. Biasa karena ya Allah yang Maha Adil ya tadi itu Anda
dan efek dari itu kan rumah tangga hancur, usaha hancur ya. Ya sampaikanlah pesan moralnya kepada pemirsa dampak efek ini. Pemirsa, saya harap jangan ditiru lah ya, ngambil tanah kuburan untuk dijadikan menghancurkan sebuah rumah tangga seseorang ataupun menghancurkan usaha seseorang lawan bisnis kalian. Janganlah, efeknya cukup panjang buat kita, bukan hanya mereka saja yang hancur, kita juga hancur, keluarga kita juga hancur, kita kena karma kalau kita berani seperti itu. Makanya jangan coba-coba lah ya, terutama saudara saya. Jangankan saudara saya sendiri sampai saat ini masih merasakannya, Kang Gus. Nah, walaupun Anda dulu kan tidak tahu ya. Tidak tahu, itu saya tidak tahu. Memang istilah apa ya, kita cuma disuruh ya kan. Kita disuruh, masih kecil juga Kang Gus. Disuruh kita ngambil ya kan. Nah itu mungkin, tapi ketika saya kerja pun efeknya masih. Bahkan ketika saya di waktu kerja, istilahnya ada kejadian juga kan. Kejadian kan? Ya itu pecel lele itu. Yang ada dipitnah segala macam. Dipitnah, dikerjain juga itu pecel lelenya, dan sampai saat ini itu tanahnya juga banyak yang ngisi tapi cepet. Dan sampai saat ini masih serem tanahnya. Jadi, belum ada penawar kayak gitu ya di tempat yang sudah jauh. Sepertinya belum ada penawarnya Kang Gus, saya juga nggak tahu. Mungkin bagi yang istilahnya pengisinya ya kan, pengisinya mungkin yang baru, yang harus bisa menawarnya. Nah itu tadi lah hikmah di balik kisah ya, saya garis bawahi 20 tahun lebih Anda akan menanggung karmanya. Baik tadi itu usaha Anda ikut hancur seperti yang dilakukan jika Anda mencoba-coba untuk menggunakan media tanah kuburan. Keluarga Anda juga akan ikut hancur, kemudian juga Anda akan menerima nasib buruk. Ini bukan untuk ditiru, tapi kita untuk mengambil sebuah hikmah dari sebuah kisah. Mungkin begitu ya. Ya. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Saya Muhammad Agus Salim.